semuanya, semoga sudah pada siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebelum kita memasuki materi, yuk kita simak video dengan kondisi alam dan geografis Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian tahu di mana letak geografis Indonesia itu? Ya benar, letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain kita belajar tentang letak geografis, kita juga belajar tentang letak astronomis Indonesia, yang terletak pada 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Letak geografis ini memberikan pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Indonesia juga memiliki sumber daya alam berupa komoditas atau hasil bumi seperti kayu, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Di sini, apakah kalian tahu Indonesia itu sangat luas? Luas daratan dan perairan. Apakah kalian tahu berapa luasnya? Iya, benar. Indonesia terdiri atas daratan seluas 1922.570 km dan perairannya seluas 3.257.483 km. Jika kita bandingkan dengan wilayah lainnya, maka wilayah Indonesia ini sangat sama dengan Eropa atau Amerika Serikat ataupun Australia. Sangat luas ya Indonesia. Indonesia juga memiliki daratan dengan jumlah 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Wah, Indonesia, kita bangga sebagai anak Indonesia. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini. Karakteristik negara ASEAN. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Negara yang kaya sumber daya pertambangan ini mengandalkan ekspor bahan mentah dan hasil pertanian juga pariwisata. Dengan sistem pemerintahan republik dan bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Negara paling maju di Asia Tenggara ini mengandalkan perdagangan industri pariwisata untuk kemajuan perekonomiannya. Dengan sistem pemerintahan republik dan bahasa utamanya Melayu, Cina, dan Inggris. Malaysia, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Negara pertanian yang cukup maju ini mengandalkan industri perkebunan dan pengolahan bahan mentah dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan bahasa utamanya yaitu Melayu, Cina, dan Inggris. Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Negara ini terkenal dengan pertanian, perkebunan, dan pariwisatanya. Dan juga mulai mengendalikan ekspor produk industri otomotifnya untuk perekonomiannya dengan sistem pemerintahan kerajaan konstitusional dan bahasa utama yaitu Thai dan Inggris. Lalu ada Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Negara ini mengandalkan pertanian untuk perekonomiannya dengan sistem pemerintahan Republik Komunis dan bahasa utama Vietnam, Inggris, dan Prancis. Filipina.
Ibu kotanya adalah Manila, dengan kepulauan yang mengandalkan industri teknologi informasi dan pertanian untuk menopang perekonomiannya. Dengan sistem pemerintahan republik, bahasa utamanya yaitu Filipino, Tagalog, Inggris, dan Cebuan. Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Mengandalkan hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi menjadikan ia salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi, dengan sistem pemerintahan kesultanan dan bahasa utama yaitu Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Selanjutnya adalah Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane, merupakan negara pertanian yang diandalkan dalam perekonomiannya, menggunakan sistem republik komunis dan bahasa utama yaitu Lao, Prancis, dan Inggris. Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Negara pertanian ini menggunakan sistem pemerintahan republik komunis dan menggunakan bahasa utama Khmer dan Prancis. Yang terakhir ada Myanmar. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Negara ini mengandalkan pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan sistem pemerintahan republik dan bahasa utamanya yaitu Myanmar dan Inggris. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini. Kerjasama. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Beberapa bidang bentuk kerjasama, yang pertama yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, yang kedua bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, yang ketiga bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini. Itu dia anak-anak, penjelasan makna kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama. Lalu, apakah kalian tahu apa saja upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN? Jadi anak-anak, upaya meningkatkan kerjasama antar ASEAN itu ada 3, yaitu pertama, pembentukan AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Hal ini mendorong perekonomian internasional di sektor perdagangan wilayah Asia Tenggara di bidang perdagangan. Peresmiannya dilakukan dengan SIP Agreement pada tanggal 28 Januari 1992. Dan yang kedua, Student Exchange. Pertukaran pelajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama warga ASEAN. Mekanismenya dilakukan dengan sekolah atau universitas negeri maupun swasta yang mengadakan program Student Exchange. Dan yang ketiga, mengadakan event Asia Tenggara. Contoh utamanya adalah event olahraga SEA Games yang diadakan 2 tahun sekali. Selain itu juga sering ada pertandingan persahabatan antar warga negara ASEAN. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini. Menganalisis pengaruh ruang dan interaksi antar ruang terhadap ekonomi dan sosial. Apakah kalian tahu apa pengaruh ruang dan interaksi antar ruang terhadap ekonomi dan sosial? Jadi anak-anak, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan hidup ekonomi di negara-negara ASEAN adalah
Para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Pasar tunggal ini biasa disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang untuk satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan hidup sosial di negara-negara ASEAN adalah pada tahun 2015, ribuan para pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu ada Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi dari Myanmar ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbaukan kepada negara-negara anggotanya agar bisa menerima untuk sementara waktu para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi-materi yang diberikan sebelumnya? Jika sudah, mari kita simak penjelasan selanjutnya yaitu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap budaya, politik, dan pendidikan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sama negara ASEAN. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diperkasai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 3. Industri musik. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Salah satu industri musik di Indonesia adalah dangdut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN. Contohnya seperti kasus Pulau Natuna dan kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa perubahan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik di antara negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. 2. Pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut, yuk kita sama-sama isi kuis berikut ini.
iya, yang ingin bertanya bisa banget nih langsung komen di bawah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe plus nyalain lonceng biar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Dadah!